Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel kita. Kali ini pembahasan kita adalah soal-soal listrik statis dan listrik dinamis untuk kelas 9 SMP. Baiklah, kita langsung saja membahas dari contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama, dua buah partikel masing-masing bermuatan 49 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 7 cm. Gaya tolak menolak yang terjadi pada kedua partikel tersebut adalah berapa Newton, dan diketahui nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat kolom kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nilai K-nya didapatkan sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat kolom kuadrat. Sementara itu, nilai Q1 dan nilai Q2 awalnya masih dalam mikrokolom. Jadi kita ubah dulu menjadi kolom, yaitu 49 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R ini masih dalam cm di awal, sehingga harus kita jadikan meter. Jadinya 7 cm diubah menjadi 7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa ini masih belum kuadrat, maka tanda kuadratnya dituliskan di sini. Kita operasikan, ini 7 kali 10 pangkat min 2 meter kalau dikuadratkan menjadi 49 dikali 10 pangkat min 4 meter dikuadratkan menjadi meter kuadrat. Nah, di sini 49 yang di bawah dengan 49 yang di atas bisa kita coret. Kemudian hasil akhirnya adalah 9 dikali 3 itu adalah 27. Kemudian 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 dikali lagi 10 pangkat min 6 dan ada 10 pangkat min 4 di bawah. Ketika dioperasikan hasilnya adalah 10 ya. Sehingga 27 kali 10 hasilnya adalah 270 Newton. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Baik, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal kedua. Dua buah partikel masing-masing bermuatan 36 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Keduanya mengalami gaya kolom sebesar 4 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah jarak pisah kedua partikel tersebut adalah, ini nilai K-nya tetap konstanta 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat kolom kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita masih bisa menggunakan rumus dari hukum kolom gaya kolom. Tapi yang kita cari di sini adalah jarak pisah. Kan rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sehingga kalau kita mau mencari nilai R, kita pindahkan dulu R kuadratnya ke sisi sebelah kiri, sementara F-nya ke bawah. Ya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah nilai muatannya yang dalam mikrokolom seperti tadi kita ubah dulu sehingga menjadi dalam kolom. Jadinya 36 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 4 mikrokolom menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian kita operasikan, ini gara-gara F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5, maka 4 yang menjadi penyebut dengan 4 yang menjadi pembilang bisa kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah 9 dikali 36 dikali 10 pangkat 2 meter kuadrat. Tetapi nilai ini 9 dikali 36 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat adalah nilai untuk R kuadrat. Yang mau kita cari adalah nilai R. Maka ini semua kita akarkan, sengaja tidak diperkalikan dulu 9 dikali 36 karena nanti ketika diakarkan 9-nya bisa keluar menjadi 3, kemudian 36-nya bisa keluar menjadi 6. Sorry, ini harusnya 6. Kemudian 10 pangkat 2-nya bisa keluar menjadi 10. Jadi 3 dikali 6 ini adalah 120 meter ya. Hasil akhirnya adalah 120 meter, bukan meter. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Jadi hasil soal nomor 2 tadi adalah 180 meter ya. Ini soal ketiga.
partikel A dan B ini masing-masing memiliki muatan sebesar 64 mikrokolom dan min 9 mikrokolom. Jika keduanya terpisah sejauh 8 cm, yang ditanyakan adalah berapa gaya tarik-menarik antar partikel A dan B. Dengan cara yang sama, kita masih menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Seperti tadi, nilai muatannya juga harus diubah ke dalam kolom, jadi 64 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 9 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini juga jaraknya masih ada dalam sentimeter, sehingga kita ubah juga di sini 8 cm menjadi 8 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa ini belum dikuadratkan. Nah, kemudian di sini di atasnya masih kita operasikan yang di dalam kurung yang di bawah, yaitu 64 hasilnya 8 kuadrat dikali 10 pangkat min 4 karena 10 pangkat min 2 nya dikuadratkan, dan meter ketika dikuadratkan jadinya meter kuadrat, sehingga 64 yang menjadi penyebut dengan 64 yang menjadi pembilang bisa dicoret, sehingga hasilnya 9 dikali 9 itu adalah 81. Kemudian di sini 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 9 hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 4 yang ada di bawah ini naik ke atas menjadi 10 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 810 Newton. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Muatan X dan Y ini bermuatan tertentu dan terpisah pada jarak R. Ternyata katanya keduanya mengalami gaya kolom sebesar F. Jika jaraknya dijadikan 4R, maka ditanyakan berapa gaya kolomnya. Ya, jadi di sini awalnya dia berjarak R, kemudian jaraknya dijadikan 4R, sementara muatannya tetap. Jadi dengan cara bisa menggunakan cara perbandingan, bisa menggunakan cara substitusi. Nah, di sini saya akan menggunakan cara substitusi. Bagaimana caranya? Ini pertama kita cari tahu dulu persamaan untuk gaya kolom di awal pada saat jaraknya masih R. Jadi F1 itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R1 kuadrat. Nah, F1 itu di awal dikatakan bahwa gaya kolomnya adalah F, maka di sini F1-nya ditulis F. Kemudian Q1 dan Q2 nilainya tidak disebutkan, maka kita tuliskan saja Q1 dan Q2. Sementara nilai K ini adalah konstanta, jadi pasti dia tetap. Nah, R1 kuadrat itu kan tadi pada awalnya jaraknya adalah R ya, sehingga kita tuliskan saja di sini R kuadrat. Nah, sekarang kita cari F2. F2 ini adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, di sini nilai Q1 dan nilai Q2-nya tidak berubah, jadi tetap kita tuliskan K dikali Q1 dikali Q2. Nah, sementara nilai R2-nya berubah. Nilai R2-nya adalah 4R, maka di sini jadinya 4R kuadrat. Dapat nilainya adalah 16R kuadrat. Nah, 1 per 16 ini dapat dari mana? Dapatnya dari 16 ini kita pindahkan ke depan karena dia adalah angka. Ini akan memudahkan proses substitusi ya. Jadi ketika 1 per 16 nya dipindahkan ke depan, yang tinggal hanya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat ini tidak lain adalah nilai F, sehingga nilainya bisa diganti menjadi F di sini. Maka dapat hasilnya adalah 1 per 16 F ya. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah 1/16 F. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Katanya muatan P dan T masing-masing memiliki besar muatan Q mikrokolom dan 2 Q mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh R meter dan menghasilkan gaya kolom sebesar F. Jika muatan P dan T sama-sama dijadikan 2 kali semula, berapa besar gaya kolomnya sekarang? Nah, di sini jaraknya tidak berubah. Pada soal nomor 4 tadi jaraknya yang berubah, sementara muatannya tetap. Di soal nomor 5 ini, muatannya yang dijadikan 2 kali semula, sementara jaraknya tetap.
Jadi masih dengan cara yang sama, kita gunakan saja metode substitusi. Jadi dari keadaan awal kita tahu bahwa F1 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita anggap saja di sini nilai K-nya adalah tetap, nilai R-nya adalah R besar, R kapital yang dikuadratkan juga, dan kita masukkan nilai Q1 dan Q2-nya. Mau diubah ke dalam mikrokolom ataupun mau diubah ke dalam kolom ataupun tetap dalam mikrokolom tidak masalah ya. Di sini saya ubah menjadi 10 pangkat min 6 kolom. Jadi di sini hasilnya adalah 2 dikali K. 2 yang ini saya pindahin ke depan. Q dikali Q hasilnya adalah Q kuadrat per R kuadrat. 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat min 12. Sehingga dapat persamaan awal adalah F itu nilainya sama dengan 2 dikali K dikali Q kuadrat per R kuadrat dikali 10 pangkat min 12. Ini adalah keadaan awal kita. Lalu keadaan awal ini kita jadikan keadaan akhir, di mana P dan T muatannya masing-masing dijadikan 2 kali semula. Berarti yang muatan awal P adalah Q menjadi 2Q. Sementara yang awalnya muatan T adalah 2Q menjadi 4Q di sini. Ya, jadi K dikali 2Q dikali 10 pangkat min 6 dikali 4Q dikali 10 pangkat min 6. Jaraknya tetap sebesar R. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, dan 8-nya kita letakkan di bagian paling depan. K dikali Q dikali Q menjadi K dikali Q kuadrat ya. Q dikali Q dapatnya Q kuadrat per R kuadrat. Ini 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 dapatnya adalah 10 pangkat min 12. Nah 8 ini kalau kita jabarkan adalah 4 dikali 2. Kenapa harus 4 dikali 2? Biar kita bisa substitusi persamaan yang F ini. Jadi nilainya adalah 4 dikali 2 K Q kuadrat per R kuadrat dikali 10 pangkat min 12. Nah 2 K Q kuadrat per R kuadrat dikali 10 pangkat min 12 itu adalah nilai F. Sehingga kita bisa ganti menjadi 4F. Jadi di keadaan akhir gaya kolomnya menjadi 4F. Baik, inilah jawaban soal nomor 5. Sekarang kita beralih ke soal ke-6. Di soal nomor 6 ini pertanyaannya, muatan identik X dan Y terpisah sejauh R meter dan menghasilkan gaya tolak menolak sebesar 20 Newton. Jika gaya tolak menolak ingin dijadikan 5 Newton, berapa jauh X dan Y harus terpisah? Nah, dengan cara perbandingan kita bisa menyelesaikan soal ini. Ini caranya. Jadi F, kalau kita lihat rumus awal bahwa F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, kita bisa tahu bahwa F itu sebanding dengan 1 per R kuadrat, atau kita bisa katakan bahwa F itu berbanding terbalik dengan R. Jadi ketika kita mau buat perbandingan, nilainya adalah F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi kebalik nih, kan dia berbanding terbalik ya. Maka kita masukkan nilai 20 Newton dibagi 5 Newton sama dengan R2 nya mau kita cari R2 kuadrat per R1 nya adalah R kapital kuadrat. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 ya. 4 sama dengan R2 kuadrat per R kuadrat. Maka R2 kuadratnya ini tinggal kita kali silang menjadi 4R kuadrat. Kalau kita mau mencari nilai R2, maka 4R kuadrat ini harus kita akarkan, sehingga dapatnya adalah 2R. Jadi untuk membuat gaya tolak menolaknya menjadi 5 Newton, kita harus membuat R2 nya sejauh 2R atau 2 kali dari jarak awal. Inilah jawaban nomor 6. Soal ke-7, besar gaya kolom antara partikel A dan B adalah 45 Newton. Jika partikel B memiliki muatan 15 mikrokolom, berapakah medan listrik yang dialami partikel B diakibatkan oleh partikel A?
Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah medan listrik. Biasanya medan listrik itu memiliki dua buah partikel. Satu partikel akan dianggap sebagai partikel uji dan satu partikel akan menjadi partikel sumber. Nah, di sini karena dikatakan bahwa medan listrik yang dialami partikel B diakibatkan oleh partikel A, berarti partikel A-nya menjadi partikel sumber, sementara partikel B-nya menjadi partikel uji. Nah, salah satu rumus dari medan listrik itu adalah E sama dengan F per Q uji, ya. Karena Q uji yang kita pakai di sini adalah partikel B, dari soal dinyatakan medan listrik yang dialami partikel B diakibatkan oleh partikel A, berarti partikel ujinya adalah partikel B. Maka langsung kita tuliskan F-nya 45 Newton, partikel B-nya muatannya 15 mikrokolom, kita jadikan kolom, ya. 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. 10 pangkat min 6-nya bisa naik ke atas menjadi 10 pangkat 6 Newton per kolom. Inilah nilai medan listriknya. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah 3 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Baik, kita beralih ke soal ke-8. Dua buah partikel yaitu V dan U bermuatan dan memiliki gaya kolom sebesar 72 Newton. Partikel V dapat dijadikan partikel sumber, sementara partikel U menjadi partikel uji. Jika kuat medan listrik pada saat itu adalah 36 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom, berapakah muatan partikel U? Jadi ini masih sama, menggunakan persamaan kuat medan listrik, dan dikatakan di sini partikel yang menjadi partikel uji adalah partikel U, ya. Jadi kita langsung saja pakai rumus ini. E sama dengan F dibagi Q uji, muatan uji. Nah, yang ditanyakan di sini muatan partikel U-nya, berarti muatan partikel ujinya, ya. QU berarti F dibagi E, tinggal pindah ruas. Kemudian jadinya 72 Newton dibagi dengan 36 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ini adalah nilai dari kuat medan listriknya. Maka dapat 72 dibagi 36 adalah 2. 10 pangkat 6-nya naik ke atas jadi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom, atau kalau mau dijadikan mikrokolom dia menjadi 2 mikrokolom. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 2 mikrokolom. Baik, kita beralih ke soal ke-9. Dalam waktu 10 menit, katanya sepotong kabel dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Berapakah muatan listrik yang mengalir melalui kabel tersebut? Jadi ini menggunakan rumus Q sama dengan I dikali T. Nah, di sini I-nya kita sudah dapat 4 ampere, tetapi waktunya masih 10 menit. 10 menit ini harus kita jadikan detik, ya, karena harus SI satuannya, sehingga harus dikalikan dengan 60 sekon. Dapatnya adalah 600 sekon, kemudian baru kita kalikan 4, maka dapatnya adalah 2400 kolom. Jadi muatan listrik yang mengalir dalam waktu 10 menit apabila sepotong kabel dialiri arus 4 ampere itu adalah 2400 kolom. Kita menuju ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Di sini dikatakan muatan sebesar 9000 kolom mengalir di sebuah kabel listrik dalam selang waktu 30 menit. Berapakah besar arus yang mengalir pada kabel tersebut? Sama seperti tadi, tapi bedanya sekarang yang ditanyakan adalah arus, ya. Di soal nomor 9 tadi yang ditanyakan adalah muatan. Kita masih menggunakan rumus yang sama, Q sama dengan I dikali T, tapi ketika yang ditanyakan adalah I, maka T-nya harus pindah ruas, jadinya I sama dengan Q per T. Jadi 9000 kolom dibagi dengan 30 menit. Nah, lagi-lagi 30 menit ini harus kita jadikan dalam sekon, sehingga 30 dikali 60 dapatnya adalah 1800 sekon. Jadi 9000 dibagi 1800 dapatnya adalah 5 ampere. Jadi arus yang mengalir pada kabel tersebut adalah 5 ampere. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11.
Di soal nomor 11 ini katanya sebuah bahan material ingin dijadikan resistor. Bahan ini memiliki hambat jenis sebesar 20 ohm meter, panjang 30 cm dan luas penampang 0,5 cm kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai hambatan bahan tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus R sama dengan Rho dikali L per A, kita bisa mencari nilai hambatan ya. Nilai hambatan itu adalah R. Nah, sekarang kita lihat hambat jenisnya itu adalah 20 ohm meter, panjangnya adalah 30 cm, lalu kemudian luas penampangnya adalah 0,5 cm kuadrat. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk SI. Jadi 30 cm-nya kita ubah dulu ke dalam 3 kali 10 pangkat min 1 meter. 0,5 cm kuadratnya menjadi 5 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Jadi 1 cm kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, karena di sini ada 0,5 berarti kita punya 5 dikali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali dengan 10 pangkat min 4, makanya di sini dihasilkan 10 pangkat min 5. Meternya jadi kuadrat. Ini ada yang bisa dicoret, 5 sama 20 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. 10 pangkat min 5 nya naik ke atas jadi 10 pangkat 5, ketemu sama 10 pangkat min 1, tinggallah 10 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 12 dikali 10 pangkat 4 ohm, atau kita bisa tulis 120.000 ohm. Inilah jawaban dari soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah material ingin dijadikan resistor. Bahan ini memiliki hambatan jenis sebesar 314 ohm meter, panjang 72 cm dan jari-jari 6 cm. Kita diminta untuk menentukan nilai hambatan bahan tersebut. Sebenarnya ini masih sama dengan soal sebelumnya, tetapi di soal nomor 11 yang diketahui adalah luas penampang. Nah, di sini di soal nomor 12 tidak ada luas penampangnya. Yang ada adalah jari-jari. Berarti kita harus mencari dulu luas penampangnya berdasarkan rumus luas penampang lingkaran. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, tetapi nilai A-nya kita ubah menjadi pi R kuadrat. Ya, ini adalah rumus luas penampang lingkaran. Kita masukkan nilai kalau begitu. Rho-nya adalah 314 ohm meter, kemudian L-nya panjangnya adalah 72 cm. 72 cm-nya dijadikan meter, jadinya 72 dikali 10 pangkat min 2 meter. Pi ini kita bisa ubah nilainya menjadi 3,14. Kemudian jari-jarinya 6 cm kita ubah menjadi 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Hati-hati dia dikuadratkan. Maka dapat di sini 3,14, kita selesaikan dulu yang di bawahnya. Ini adalah 36, 6 kuadrat 36. 10 pangkat min 2 kuadrat menjadi 10 pangkat min 4. Jadi 314 dibagi dengan 3,14 dapatnya 100. 36 dengan 72 dapatnya 2. Jadi 200 dikali 10 pangkat 2 ohm, atau dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 ohm, atau 20.000 ohm. Inilah jawaban dari soal nomor 12. Kita beralih ke soal nomor 13. Seutas kawat awalnya memiliki panjang L, hambatan jenis Rho, dan luas penampang A. Kawat ini memiliki hambatan sebesar R. Kemudian kawatnya dipotong-potong sehingga menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, hambatan sebuah potongan kawat tersebut. Ini jadi ceritanya kawatnya awalnya panjangnya L, kemudian dipotong-potong. Berarti kalau 10 bagian sama besar, berarti panjangnya ini dibagi 10 ya. Ini sebelum dipotong kita bisa dapat nilai R atau hambatan itu adalah Rho dikali L per A.
Tetapi setelah dipotong itu satu potongan panjangnya adalah 1/10 L karena dia dibagi 10 ya. Jadi ada 1/10 bagian dalam satu potong. Nah, berarti nilai R2 nya bisa kita cari dengan rho L nya kita ganti menjadi 1/10 L. Dan A nya nilainya tetap, luas penampangnya tetap ya. Jadi 1/10 ini bisa kita letakkan di awal. Rho L per A itu tidak lain adalah nilai dari R, sehingga nilai R nya bisa digantikan di sini. Jadi rho dikali L per A nya kita ganti R. Jadi R2 nya adalah 1/10 R ya. Ini adalah jawaban dari soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Katanya dalam sebuah percobaan di lab IPA, seorang siswa mengalirkan 2 ampere arus pada rangkaian yang memiliki sebuah resistor berukuran 10 ohm. Yang ditanyakan adalah besar tegangan yang ada dalam rangkaian tersebut. Ini adalah rumus listrik dinamis, yaitu V sama dengan I dikali R. I-nya kita dapatkan 2 ampere, sementara R-nya adalah 10 ohm. Maka 2 dikali 10 adalah 20, satuan untuk besar tegangan itu adalah volt. Jadi dapatnya adalah 20 volt. Inilah jawaban untuk soal nomor 14. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal ke-15. Di sini diketahui 4 buah resistor disusun seperti pada gambar berikut. Jika R1, jadi ini R1 nilainya 6 ohm, R2 nilainya 4 ohm, dan R3 sama dengan R4 nilainya sama-sama 5 ohm, tentukanlah besar hambatan pengganti untuk keempat resistor tersebut. Jadi di sini kita punya 4 resistor, kita lihat susunannya seperti ini. Maka kita bisa buat seperti ini, bertahap menyelesaikannya. R1 dan R2 itu seri. Kita sebut rangkaian penggantinya adalah RS1. Karena dia seri berarti langsung kita tambahkan ya. Jadi RS1 sama dengan R1 ditambah R2, yaitu 6 ohm ditambah 4 ohm, hasilnya adalah 10 ohm. Nah, R3 dan R4 ini adalah seri juga. Kita sebut hambatan penggantinya adalah RS2. RS2 itu adalah R3 ditambah R4. Dapatnya 5 ohm ditambah 5 ohm karena nilai R3 dan R4 itu sama. Jadi hasilnya adalah 10 ohm. Nah, RS1 dengan RS2 ini hambatan penggantinya ini paralel satu sama lain. Jadi RS1 dan RS2 ini paralel, sehingga 1/R paralel sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. Dapatnya 1/10 ohm ditambah 1/10 ohm, yaitu 2/10 ohm. Ini adalah nilai dari 1/Rp. Bagaimana cara mencari Rp-nya? Tinggal dibalik ya. Jadinya 10 ohm dibagi 2, hasilnya adalah 5 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk keempat resistor itu adalah 5 ohm. Inilah soal nomor 15. Kita beralih ke soal nomor 16. Maaf, ini salah ketik, ini soal nomor 16. 4 buah resistor disusun seperti pada gambar berikut. Jika R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 dan R4 sama dengan 10 ohm, dan tegangan pada rangkaian adalah 25 volt, tentukan arus yang mengalir. Nah, jadi kalau kita mau menentukan arus yang mengalir, nilai V-nya sudah ada, kita harus mencari nilai hambatan pengganti terlebih dahulu. Jadi langkah pertamanya cari dulu hambatan pengganti. Ini karena rangkaiannya mirip dengan rangkaian soal nomor 15 sebelumnya, maka R1 dan R2 seri kita dapat hasilnya adalah 10 ohm. R3 dan R4 juga seri, kita dapat hasilnya adalah 20 ohm. Nah, RS1 dan RS2 ini pengganti seri kedua dan pertama ini paralel, sehingga dapatnya 1/Rp nilainya adalah 3/20 ohm. Nah, dari sini kita dapat nilai Rp, tinggal dibalik aja menjadi 20 ohm per 3. Lalu kemudian kedua, kita harus menentukan arus. Kita gunakan rumus P sama dengan I dikali R.
karena yang mau kita cari adalah arus, berarti I sama dengan V per R. V-nya itu adalah 25 volt, kemudian R-nya ini adalah 20 per 3 ohm. Maka dapatnya 25, ini kita balik aja jadi 3 per 20, sehingga 25 sama 20-nya bisa dicoret jadi 5 per 4. 5 dikali 3 hasilnya 15, dibagi 4 dapatnya 3,75 ampere. Maka arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 3,75 ampere. Baik, kita beralih ke soal terakhir, yaitu soal nomor 17. Maaf, ini salah, soal nomor 16 di sini harusnya 17. Ini tegangan listrik sebesar 220 volt digunakan untuk menyalakan lampu taman dengan daya 110 watt. Arus yang mengalir dalam rangkaian lampu taman itu. Jadi yang ditanyakan adalah arusnya. Ya, ini adalah daya. Kalau ada daya berarti kita bisa menggunakan rumus P sama dengan V dikali I. Atau karena kita mau mencari arus berarti I sama dengan P per V. Dapatnya kita langsung masukin nilai, P-nya adalah 110 watt, voltasenya atau tegangan listriknya adalah 220 volt. Maka dapatnya adalah 0,5 ampere. Inilah jawaban untuk soal nomor 16. Baiklah, soal nomor 17. Baiklah, kita sudah membahas 17 soal dan ini adalah pertemuan untuk kali ini. Jadi ada 17 soal yang sudah kita bahas. Terima kasih telah menyaksikan channel kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.